kemarin-kemarin kita lihat lah di TikTok, di media sosial, pokoknya mau itu di TV, Instagram, internet segala macamnya, banyak lah berita-berita tentang job fair, atau bisa dibilang ya ada namanya pameran untuk mencari lowongan pekerjaan buat orang-orang yang fresh graduate, lulusan SMA, lulusan SMK, atau mereka-mereka yang intinya belum pada ada mempunyai kerjaan. Dan pastinya mereka-mereka di sini udah benar-benar nyiapin dari jauh-jauh hari guys ya. Dari berkas-berkas, dari mungkin bikin video, atau nggak mungkin dari ya ngirim apply lah ke berbagai perusahaan. Dan kira-kira banyak juga dari teman-teman yang bilang kalau misalnya ya ilah, job fair mah itu cuman efek atau bisa dibilang cuma formalitas dong lah dari pemerintah. Karena banyak juga orang yang bilang kalau misalnya dari perusahaan itu nggak datengin atau bisa dibilang nggak masukin ke tenannya, ya udah nanti perusahaan itu bakal diancam sama pemerintah. Nah ada juga yang bilang kayak gitu guys ya. Tapi gue nggak tahu nih ya kira benar apa salah. Cuman gue berharap kalau misalnya itu salah guys ya. Dan buat teman-teman di sini yang masih bingung kira-kira kok gue udah ngajuin apply CV atau nggak mungkin portofolio ketika job fair kok gue nggak bakal dipanggil. Nah tentunya di sini gue mau ngasih tahu tips and trick dan alasan kenapa lu bisa nggak keterima kalau misalnya lu di job fair. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonang. Dari kali ini gue mau sharing kalian kenapa sih banyak orang-orang yang nggak keterima kalau misalnya dia itu udah datang dari job fair guys ya. Mau lu datang dari subuh, mau lu datang dari kemarin kayaknya, atau nggak mungkin lu datang dari paginya. Kalau misalnya lu nggak menyiapkan dengan baik dari mulai CV, gimana lu komunikasinya segala macam ya udah ujung-ujungnya itu sia-sia. Yang pertama tentunya lu harus tahu kalau misalnya job fair itu dibuka untuk bukan buat lu doang, tapi buat sebagaimana masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kalau misalnya guys ya, kemarin-kemarin 2 hari yang lalu ini banyak lah job fair yang ada di Tangerang. Nah tandanya berarti job fair itu banyak dikunjungin sama masyarakat yang dari Tangerang. Dan kalau misalnya lu lihat guys ya, hampir 2598 yang datang cuy. Bayangin guys ya, 2598 mencari pekerjaan di job fair. Nah kalau misalnya lu bayangin satu perusahaan itu cuma butuh 2-3 orang doang yang keterima. Nah gila cuy, benar-benar selektif banget ya. Kalau misalnya kita taruh lah job fair itu ada kurang lebih 50 perusahaan, berarti kan cuma 100 doang lah, 100-150 orang. Nah tandanya bisa dibilang 1 banding 100 atau banding 150 lah kurang lebih kayak gitu guys ya. Nah makanya buat teman-teman, nah gimana bang kalau misalnya buat lulus dari job fair itu sendiri? Gue nggak tahu guys ya pernah atau ada enggaknya. Cuma kalau misalnya kita istiqomah, ikhtiar segala macamnya pasti bisa. Yang pertama tentunya lu harus benar-benar tahu lu tujuan lu bukan cuma sekedar apply doang, tapi lu tahu lu mau di bagian marketing atau di bagian sales atau di bagian editor segala macam ya. Nah lu harus tentuin, jangan sampai lu punya CV tapi CV lu umum aja gitu. Lu misalnya ya elah gue mau bisa masuk semuanya, nggak bisa gitu bre, nggak bisa gitu cuy. Laut siapa bro? Nah kecuali lu kalau misalnya di customer service atau nggak satpam segala macamnya. Kalau misalnya yang tertera kayak sales, marketing, atau nggak mungkin tim QC segala macamnya, nah lu harus benar-benar menyiapkan CV yang buat bagian itu gitu. Jangan sampai lu melamar untuk bagian marketing tapi CV lu buat bagian QC, buat bagian gudang segala macamnya, kan nggak cocok, nggak relevan. Apalagi mereka di zaman sekarang kepala HR itu ya dibantu sama teknologi lah. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama kata kunci yang ada di CV lu, ya udah itu udah otomatis bakal terlengserkan otomatis guys ya. Yang kedua tentunya ada perusahaan yang dimana ketika udah ngumpulin CV banyak nih, pastinya ya udah menggunakan teknologi. Dan kalau misalnya teknologi itu nggak kebaca data kuncinya, kata kunci yang ada di CV lu, ya udah itu udah otomatis kebuang guys ya. Makanya itu kenapa gue bilang kata kunci itu perlu banget. Jangan sampai lu cuman sekedar ngelamar CV doang, ngasih CV doang, interview, tapi lu nggak tahu tujuan lu buat apply itu untuk di bagian apa. Nah yang ketiga tentunya CV itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan skill kalian. Gue tau lah di sini lah banyak teman-teman yang fresh graduate lah, pastinya banyak mencoba di bidang apapun itu. Dan kalau misalnya lu perhatiin, ketika lu udah tahu tujuan lu mau kemana, mau itu di bagian sales, marketing, QC, content creator, atau nggak mungkin lu bagian sosial media spesialis, pastinya lu akan tahu kira-kira job gua nih apa aja. Nah makanya ketika lu udah ngasih interview atau ngasih CV, nah lu harus tahu gitu kira-kira kalau misalnya lagi interview lu bakal ditanyain apa aja, dan lu udah paham gitu dari job lu apa aja,
pengalaman lu syukur-syukur bangun medsos lu kayak apa segala macam ya. Makanya sosial media jangan sampai teman-teman privat lah, sebisa mungkin ya udah lu share-share aja gitu foto-foto lu yang ada di Instagram, di TikTok segala macam ya. Yang ngapain sih lu misterius banget, seakan-akan lu tuh bener-bener kayak apa ya, mafia lah yang harus bener-bener tersembunyi. Nggak usah guys, lu harus bener-bener terbuka aja gitu, apalagi terbuka akan skill lu, bakat lo. Ya kalau misalnya bisa dihasilin duit kenapa enggak ya kan. Nah menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak orang yang gak keterima di job fair? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa keterima di job fair dan juga perusahaan yang kalian inginkan. See you next time, bye.